jajarannya. Yang kami hormati Bapak dan hadirin, keluarga besar Yayasan Raudatul Mahfufin. Mohon maaf, kami tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang, yang akan kami perkenalkan satu persatu namanya. Pertama adalah Bapak Taslim Saputra, SIA, MAK. Kedua, Bapak Iswanto, SKOM, MM. Ketiga, Ibu Siarwi, SE, MM. Keempat, Bapak Anis Samsuri, SPDI, MPD. Kelima, Bapak Haryono, SH, MH. Keenam, Ibu Rahmawati Oktaviana, SE, MM. Ketujuh, Ibu Sefti Wahidirani Saputri, SKOM, MM. Kedelapan, Ibu Srinita Kristiana Wirya Atmaja, SE, MM. Kesembilan, Bapak Benarda, SP, MM. Dan yang ke-10 saya sendiri, Ibu Purwatiningsih, SPD, MM. Dan yang kami cintai rekan-rekan mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pamulang yang sudah turut hadir dalam acara ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang bahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara pengabdian kepada masyarakat atau PKM online Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang bekerja sama dengan Yayasan Raudatul Mahfufin. Kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta PKM online Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang melalui video conference Google Meet. Saya Purwatiningsih akan memandu acara pada pagi ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan susunan acara ini. Pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan doa, ketiga sambutan Ketua Yayasan Raudatul Mahfufin yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Sekretaris Yayasan. Keempat, sambutan Ketua PKM 1. Kelima, sambutan Ketua PKM 2. Keenam, penyajian materi, terapan WhatsApp dan Instagram marketing. Ketujuh, penyajian materi manajemen waktu. Dan kedelapan, sesi tanya jawab dilanjutkan dengan kesembilan penutup. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa Tuhan Maha Esa yang akan dipimpin oleh Bapak Heri Iswanto, SKOM, MM. Kepada Bapak Heri kami persilakan. Mana Pak Heri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Bu Nisi ya suaranya ya? Jelas, sangat jelas. Terima kasih waktunya, kesempatannya diberikan kepada saya. Marilah Bapak Ibu kita berdoa bersama sebelum acara ini dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin terhormat, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Bagi Muslim dapat mengikuti saya, bagi yang non-Muslim mengikuti ajarannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman. Pada hari ini bertempat di Google Meet, kami menyelenggarakan acara seminar dengan mohon ridho dan izinmu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikan itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Berikanlah kelancaran kegiatan ini dengan baik sampai selesai. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Persatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami
dan janganlah Kau berikan perpecahan di antara kami. Kami Amin. ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, Ya Alim, Engkau yang Maha Kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Jadikanlah kampus dan yayasan tempat kami belajar ini tumbuh dan berkembang mampu menjadi perguruan tinggi dan yayasan yang berkualitas. Maju dan menjadi sumber ilmu. Amin. Jagalah kami menuntut ilmu di sini untuk senantiasa istiqomah, beramal di jalan-Mu sebagaimana yang Engkau perintahkan. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti penelitian ini. Dan berikanlah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan di tempat tugas kami. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa pejuang kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini di dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heri Iswanto. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama sambutan dari Ketua Yayasan Raudatul Mahfufin yang dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Yayasan Raudatul Mahfufin kepada Bapak Rafiq Akbar, SPDI, kami persilakan. Sudah jelas suara saya? Sudah. Halo? Sudah ya? Jelas. Halo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in ala muladin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para dosen dari Universitas Pamulang, prodi akuntansi ya. Kemudian Betul, Pak. untuk panitia yang sudah menyelenggarakan ini, kemudian yang saya banggakan juga para mahasiswa dan mahasiswi serta jamaah dari Yayasan Raudatul Mahfufin. Terima kasih saya haturkan kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen serta panitia yang bersedia bekerja sama dengan kami untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat ini. Dan di sini saya mewakili daripada Ketua Yayasan Raudatul Mahfufin, yaitu Bapak Budi Santoso SOSI, yang berhalangan untuk bisa memberikan sambutan. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan banyak manfaat untuk kami, terutama yang tunanetra, yang memiliki keterbatasan penglihatan, terlebih lagi untuk mengakses berbagai informasi dari berbagai aspek seperti dan tentunya manajemen waktu. Mudah-mudahan acara ini memberikan banyak manfaat untuk kami, serta ini menjadi awal dari silaturahim kami dengan para dosen dan mahasiswa dari Universitas Pamulang. Dan mengajar sekali lagi lebihnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf Bunda, suaranya masih di mute Bun. Maaf. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua PKM 1. Kepada Bapak Taslim Saputra SIA MAK, kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Warti Ningsih ya sebagai pembawa acara. Saya sebagai Ketua Kelompok 1 ya, di mana saya berterima kasih ya kepada Ketua Yayasan khususnya Raudatul Mukminin ya Pak Budi Santoso, yang dimana diwakili oleh Sekretariat ya Yayasan Pak Rafiq Akbar ya. Semoga kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat ya. Kami dari dosen Universitas Pamulang ya dalam rangka pelaksanaan pengabdian kegiatan masyarakat ya. Itu ada 2 kelompok yang akan melaksanakan pengabdian tersebut ya, yang akan membahas mengenai penerapan WhatsApp ya dan Instagram marketing ya kepada warga Taman Tunanetra di yayasan tersebut. Termasuk juga kelompok 2 akan membahas mengenai manajemen waktu ya. Kami ucapkan juga terima kasih kepada 17 peserta ya yang ikut hadir dalam kegiatan ya melalui Google Meet ini ya. Banyak harapan kami apa yang akan kami sampaikan ya, apa yang akan kami lakukan penelitian ya, itu bermanfaat bagi warga Taman Tunanetra yang terdaftar di Yayasan Raudatul Mukminin ya. Semoga kegiatan ini akan berjalan dengan baik ya, kemudian akan bermanfaat bagi kita yang melaksanakan, bermanfaat bagi mereka ya, peserta-peserta atau warga Taman Tunanetra khususnya ya, kemudian dapat membuat hal-hal yang lebih baik lagi bagi Universitas Pamulang ya. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikutlah kami mengundang Ketua PKM 2 untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Ibu Rahmawati Oktana SE MM dipersilakan. Terima kasih Ibu Purwati Ningsih selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul walaupun dengan keterbatasan kita bertemunya di Google Meet ya. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi kita bisa saling bertemu langsung dan bisa mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di Yayasan Mukminin untuk lebih menjalin silaturahmi lagi ya. Terima kasih kepada Bapak perwakilan dari Ketua Yayasan Bapak Rafiq Akbar SPDI. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen S1 Akuntansi Universitas Pamulang yang ingin mengadakan PKM, ingin berbagi ilmunya kepada kita semua. Ada 2 tema di sini ya, tentang marketing melalui WhatsApp dan manajemen waktu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dari Taman Tunanetra Yayasan Mukminin di Buaran Serpong. Terima kasih untuk para mahasiswa dan mahasiswi yang berkenan hadir. Sekali lagi mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan ada kelanjutannya ya. Tidak hanya di sini kita belajar materi terus sudah selesai gitu ya. Diharapkan bisa diterapkan dan mungkin nanti jika ada kendala-kendala bisa saling sharing dan berbagi baik dari teman-teman mahasiswa dengan dosen dan kemudian para anggota yayasan. Kita di sini para dosen sangat terbuka untuk nanti diberikan pertanyaan, kemudian sharing tentang kendala-kendala. Di sini ada Bapak Anis Samsurizal yang memang sudah mumpuni di bagian marketing melalui sosmed ya.
kemudian nanti ada Pak Benarda yang akan berbagi tentang manajemen waktu, bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Itu saja. Saya rasa sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rahmawati Oktaviana atas tanya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan penyampaian materi pertama dengan judul Penerapan WhatsApp dan Instagram Marketing. Materi ini akan disampaikan oleh narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Kepada yang terhormat Bapak Anis Samsurijal SPD IMPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SPD. SPD dah pokoknya. memberikan banyak sekali kenikmatan buat kita semua. Salah satunya nikmat bisa berkumpul di link Google Meet yang berbahagia ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Rasulullah Muhammad SAW dan kita termasuk umatnya yang selamat baik di dunia dan akhirat. Amin. Perkenalkan, saya Anis Samsurijal, saya bukan master, saya bukan apa dan sebagainya, hanya saja sedikit tahu tentang ilmu WhatsApp marketing. Hari ini, karena ini masih pertemuan pertama, maka level 1 dulu untuk mengenal WhatsApp marketing, dan sebagian orang sebenarnya di sini sudah bisa semua, bisa melaksanakan, hanya saja tahapan-tahapannya atau bagaimana baik tepatnya itu belum sedikit dipahami. Izinkan kami dari tim PKN Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang menyampaikan materi WhatsApp marketing. Oke, selanjutnya kita mengetahui dulu apa itu WhatsApp marketing. WhatsApp marketing adalah upaya yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau menggunakan sosial media WhatsApp. WhatsApp sekarang bisa tergabung dengan Facebook dan Instagram langsung, jadi nggak usah khawatir, jualan di WhatsApp juga bisa tergabung langsung di Facebook dan Instagramnya. Perlu diketahui di sini langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika kita mengenal jenis-jenis WhatsApp marketing. Di antaranya adalah ada beberapa yang bisa dilakukan. Pertama adalah perbanyak kontak WA, yang kedua adalah chat 1 versi 1, yang ketiga adalah broadcast list, yang keempat adalah chat group, yang kelima adalah story WhatsApp, yang keenam adalah tautkan dengan sosial media lainnya. Mari kita yang pertama adalah perbanyak kontak WA. Bicara tentang kontak WA, banyak orang yang males menyimpan nomor WA-nya orang lain. Padahal kontak WA orang lain adalah aset terbaik kita di sosial media. Mau ketika kita bicara tentang kontak, maka kita takut banyak orang yang lihat story kita. Tapi kalau tujuan kita adalah untuk marketing, pemasaran, memperbanyak kontak WA adalah salah satu hal yang harus dilakukan. Dengan memperbanyak kontak WA dalam ponsel kita, akan semakin banyak yang kita jangkau dan kita jadikan calon konsumen kita. Dengan kontak WA yang banyak juga, kesempatan mendapat konsumen juga terbuka lebar. Jadi besok-besok jika ada orang japri, langsung disimpan, karena apa, bisa saja mereka adalah calon-calon customer kita. Walaupun kita bukan seorang penjual, tapi suatu saat kita akan bisa meminta tolong. Contohnya ketika kita membutuhkan sesuatu, bikin story di WA, akan ada orang yang memberi saran ataupun masukan. Selanjutnya, chat 1 by 1, chat 1 versus 1. Dalam hal ini, kita terbiasa japri sebutannya jaringan pribadi. Jadi ketika kita mau menawarkan produk kepada orang-orang, kita bisa langsung menuju ke orang tersebut. Misalnya saya menjapri Bu Okta menawarkan angkringan saya, dan alhamdulillah Bu Okta menjadi pelanggan setia saya yang notabene jualan angkringan. Dengan chat 1 by 1 juga saya menawarkan ke orang-orang yang di sekitar saya yang sekiranya bisa saya jangkau, sehingga saya bisa mengirimkan video testimoni tentang enaknya produk yang saya jual. Bisa juga kita lakukan video call jika orangnya sudah dekat, maka kita video call, kita minta izin terlebih dahulu, kita melihatkan produk kita. Produk kita ditunjukkan, ini loh produk kita dan ini apa saja manfaatnya.
Dengan Japri kita bisa menjadikan lebih dekat dengan konsumen karena kita bisa leluasa menawarkan barang kita, tapi harus ingat waktu yang tepat ya. Jangan sekali-kali ketika jam makan siang setelahnya jam 1 sampai jam 3 orang-orang lagi istirahat tapi kita malah menjapri mereka. Paling enak itu habis maghrib ataupun pagi ketika orang-orang masih segar. Selanjutnya broadcast list. Mungkin kita kadang menerima sebuah pesan yang tidak ditujukan kepada kita. Contohnya adalah bapak-bapak dan ibu-ibu, saya jualan produk nih gini dan sebagainya. Itu mereka menyebarkan dengan broadcast list. Jadi di broadcast list itu bisa sekali kirim sampai 256 kontak. Karena batasan di sebuah grup ada 256, batasan pengirim juga sampai ada maksimalnya yaitu 256. Jadi ketika kita mau menawarkan sebuah produk, hari ini promo spesial, beli 3 dapat 5. Misalnya cukup dengan kalimat itu disertakan dengan kontak kita, disertakan dengan alamat kita broadcast list, kirim ke semua kontak kita. Ada pilihan semuanya. Dengan broadcast list ini mungkin bagi orang lain bisa dikatakan sebagai nyampah ya, tapi salah satu yang berhasil menggunakan ini sudah terbukti. Karena apa? Prosentasenya tetap ada, tidak pernah gagal broadcast list. Artinya ketika kita mengirim ke 50 kontak tetap nyantol walaupun itu cuma 1-2 ke customer kita, ada yang nyantol, ada yang order. Broadcast biasa disebut dengan BC. Akan terlihat seperti pesan satu orang dengan satu orang lainnya karena terlihat satu orang hanya menerima dan melihat satu pesan untuk diri sendiri. Dengan broadcast list semakin banyak yang terjangkau dengan produk yang akan kita pasarkan. Tapi jangan terlalu sering ya kirim pesan melalui BC. Ingat waktu pengiriman dan jarak pengirimannya. Jangan dalam sehari terus ngirim yang 5 kalinya, 10 kalinya. Karena apa? Bisa-bisa orang-orang yang menerima broadcast dari kita itu akan bosan, jenuh, dan cenderung kita akan diblokir ataupun dihapus nomornya. Jadi bisa 3 hari sekali, bisa seminggu 1 kali. Ingat, jangan sering-sering. Misalnya di list absen A sampai D dikirim hari Senin, absen nomor E sampai nomor M dikirim sampai hari Rabu. Untuk berikutnya adalah N sampai Z dikirim hari Jumat. Jadi seminggu 3 kali. Kita punya jadwal orang-orang yang kita kirim tentang produk kita. Oke, selanjutnya kita cara mengirimnya. Buka aplikasi WA, klik tanda titik 3 di kanan atas, klik tulisan siaran baru. Broadcast itu siaran ya. Pilih kontak yang akan kita kirim barang jualan kita dengan klik centang yang tersedia di pojok kiri bawah. Silakan ketik atau sertakan foto barang jualan kita. Dicoba karena apa? Ini terbukti cukup berhasil untuk para orang-orang yang sudah mencoba dengan broadcast list. Teknik selanjutnya yaitu chat group. Jangan males buat grup, tapi kadang banyak orang yang terlalu banyak grup makan kuota, kita jadi lemot HP-nya dan sebagainya. Sebenarnya grup itu tidak memberatkan sebuah HP. Sebenarnya tidak memberatkan gitu ya. Yang memberatkan itu adalah aplikasi-aplikasi. Kalau chat grup rajin dihapus ya nggak memberatkan. Dengan chat grup maka kita menyapa teman-teman yang ada di grup WA yang kita punya. Setiap pengguna WA pasti ada 1 atau lebih grup di dalamnya. Kesempatan kita mengenalkan, tapi sekali lagi baik chat grup, Japri ataupun broadcast itu harus punya timing yang tepat. Jangan setiap hari kita jualan, jangan setiap hari kita share jualan kita di sebuah grup. Karena kita bisa didepak atau banyak yang keluar dari grup. Perlu dipahami, di grup itu kan banyak orang-orang yang kadang tidak lihat sama sekali, artinya mengabaikan dan sebagainya. Jadi perlu timing yang tepat, misalnya minggu, misalnya tanggal merah, libur, atau sore hari itu ketika orang pada santai, baru deh dikirim. Di sini juga cukup 3 hari sekali bisa diatur, atau seminggu 1 kali, itu pun saat grup sedang sepi. Jangan dipromo di grup yang sedang ada obrolan seru, akan mengganggu yang lain. Jika ada obrolan tema bahasan lain, jangan sekali-kali kita langsung nimbrung dengan jualan kita. Itu sangat tidak disarankan. Ketika grup dalam sehari itu belum ada yang nongol dan sebagainya, baru deh, teman-teman, daripada sepi grupnya nih, ada barang baru di saya gitu. Baru deh di situ. Selanjutnya, story WhatsApp. Ini bisa, hampir semua orang bisa melakukan. Sekalipun nenek-nenek bisa WhatsAppan, sekalipun kakek-kakek pada bisa bikin story sekarang. Kita tidak berharap untuk dengan story itu orang akan tertarik dan sebagainya. Tapi story WhatsApp adalah bagian salah satu teknik yang bisa dikatakan bahwa iseng-iseng berhadiah. Nah, story WhatsApp biasa dilakukan oleh semua pengguna WA. Kadang ada yang disebut dengan status. Ya, itu statusnya si ini kok jualan terus ya gitu.
Nah, itu perlu diperhatikan karena ada orang-orang yang gabut, nggak punya pekerjaan ataupun senggang sekali senangnya bikin story ataupun senangnya lihat-lihat story. Jadi tetap ada waktunya, lakukanlah paling cepat 1 jam posting maksimal 2 kali. Jangan dalam 1 jam 15 warna produk atau jenis produk kita dijual di situ di 2 grup. Nanti apa lama-lama kita di mute, dibisukan story kita sehingga orang-orang tidak mau lihat story kita lagi. Gunakan teknik jangan buru-buru dan jangan terlalu sering. Misalnya dalam hal ini 3-5 gambar yang mau dijual. Besoknya lagi baru deh gambar yang lain. Jadi tiap hari ada satu nuansa yang berbeda jualannya dan dipakai jeda. Misalnya jam 9 pagi kita share 2 gambar, jam 12 siang kita share 2 gambar, jam 3 sore 2, maghrib 2. Jadi udah kelihatan bahwa jualan kita teratur karena apa? Orang-orang tertentu yang sangat tidak nyaman dengan story-nya orang yang terlalu banyak itu lebih sering menghapus kontaknya. Story WA sertai dengan gambar berikut caption keterangan yang menarik. Jangan sekali-kali hindari ketika memposting gambar terus untuk harga japri ya. Jualan sekarang orang-orang lebih cenderung masuk ke area langsung menyertakan harga. Karena apa? Dengan harga tersebut orang-orang jadi bisa niat japri, nggak perlu tanya jawab. Artinya apa? Produk di-share, kemudian caption khusus hari ini batiknya 250.000. Lain hari seperti ini dan sebagainya. Karena apa? Orang akan japri cenderung, oke, saya mau order karena sudah tahu harganya. Tapi ada orang yang malas jualan kok nggak ngasih harga sih, niat jualan enggak. Itulah kadang kelemahannya orang-orang jualan. Karena apa? Pinginnya orang japri, ini harganya berapa? Orang-orang tertentu paling malas japri, tapi akan segera japri jika tahu harganya, harga tersebut itu. Tautkan dengan sosial media lainnya. Kita mulai dengan story atau status WA kita. Kebetulan WA sudah diakuisisi sama Facebook dan Instagram sama Zuckerberg and Friends gitu ya. Jadi ketika kita bikin story di WA, maka bisa ditautkan dengan story kita di Instagram, juga story kita di Facebook. Jadi otomatis terkait langsung sosial media marketing tergabung langsung pada 3 platform. Yang pertama di WA, yang kedua di IG, yang ketiganya ada di Facebook. Jadi ketiganya bisa digabungkan langsung ketika 1 kali posting, kita sudah tautkan masing. Story atau status WA kita bisa dihubungkan dengan sosial media lainnya seperti Facebook dan Instagram. Jadi sekali buat story bisa langsung terhubung dengan story di Facebook maupun di Instagram. Jadi sekali klik bisa otomatis langsung muncul di sosial media lainnya. Caranya apa? Email kita sama, nama IG dan apanya juga sama. Jadi akan diketahui bahwa mereka dengan dengan sendirinya muncul di story Facebook. Karena apa? Mau tidak mau, ibu-ibu zaman now sekarang sudah pada main Facebook. Jadi kalau jualan kita memang pangsa pasarnya ibu-ibu, Facebook cukup tepat. Dan story mereka rajin ngeklik story-story orang. Untuk lain-lainnya, saya cukupkan terima kasih. Karena ini masih dasar 1, saya berharap ada ilmu, ada tatap muka berikutnya untuk level 2. Level dasar adalah mengenal WhatsApp marketing secara dasar yang sebenarnya banyak orang bisa tahu. Di level 2 adalah nanti ada langkah-langkah yang bisa dilakukan bagaimana kita bisa menyusup ke sebuah grup, bagaimana kita bisa menghadirkan link WA kita di semua sosial media kita, itu bisa di sesi berikutnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa disimpulkan adalah di era digital ini kita harus memulai cara pandang kita ya Pak Rizal terhadap gadget, yaitu bagaimana menjadikan gadget kita bermanfaat, utamanya bermanfaat untuk income keluarga. Gitu. Terima kasih Pak Anies Samsurijal atas materinya yang sangat bermanfaat. Ada satu tambahan di chat itu, di forum chat ada link absen, mohon diisi peserta baik mahasiswa ataupun dari Raudatul Mahfufin, baik dari dosen dan sebagainya. Ada link absennya di chat tuh, masuk ke chat. Di situ sudah saya share formnya, mohon diisi. Pak Heri, terima kasih sudah mengisi. Yang lainnya sambil materi kedua, mohon diisi linknya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anies Samsurijal sudah mengingatkan. Tibalah kita pada materi kedua dengan judul manajemen waktu. Narasumber materi ini pun merupakan seseorang yang
mumpuni di bidangnya. Beliau pun dosen prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Kepada yang terhormat Garda SPMM kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Purwati. Suara saya jelas ya Bu, Bapak Ibu semua? Jelas Jelas, Pak. Bisa dengar Pak. saya? Jelas. Oke. Ya, jelas. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan Bapak Ibu, rekan-rekan sesama dosen, peserta PKN yang telah ikhlas meluangkan waktunya untuk mengikuti PKN ini. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi majelis ilmu kita ini. Amin. Di sini saya diminta untuk memaparkan tentang manajemen waktu. Dengan tidak maksud menggurui, saya yakin Bapak Ibu semua, rekan-rekan, peserta, mahasiswa, yayasan semua dapat memanage waktunya dengan baik. Cuman di sini kita hanya sharing apa sih manajemen waktu. Kita mempunyai waktu porsinya cuman satu hari itu 24 jam. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi bagaimana kita manfaatkan, tentu jawabannya ada di Bapak Ibu masing-masing. Satu orang dengan orang yang lain manajemen waktunya pasti sangat berbeda. Oke, saya masuk manajemen waktu menurut para ahli. Hens mengatakan pengertian manajemen waktu adalah proses pribadi yang memanfaatkan analisis dan perencanaan dalam menggunakan waktu untuk meningkatkan manfaat dan efisiensi. Nggak jauh beda dengan Davidson juga mengatakan seperti itu. Di situ ada yang saya boldkan ya, saya kuningkan. Tiga orang ini mengatakan adalah cara perencanaan menggunakan waktu dengan baik. Jadi kesimpulannya bahwa manajemen waktu adalah proses pengendalian waktu berdasarkan suatu rangkaian yang kita lakukan, yang telah kita rencanakan dan telah dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang kemudian harus dilakukan pengontrolan dalam prosesnya agar mencapai maksimal. Sehingga tujuannya adalah untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Efektivitas dalam suatu pekerjaan bisa kita lihat bagaimana target atau tujuannya tercapai. Manfaatnya, satu, dapat membantu secara organisasi ya, dapat membantu individu atau organisasi dalam menentukan prioritas. Misalnya, kita menentukan tingkat urgensi untuk melakukan sebuah aktivitas. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini nanti ada video yang saya tunjukkan bagaimana kita akan melakukan sebuah time planning, baik untuk pribadi maupun untuk kita sebagai seorang karyawan ataupun sebagai manajer ya. Kedua, untuk mengurangi kecenderungan menunda-nunda. Nah, ini yang jadi masalah nih. Kadang-kadang kita selalu menunda apa yang sudah harusnya kita kerjakan. Ketiga, dapat membantu mencegah bentrok waktu dalam mengerjakan dua atau pekerjaan dalam waktu bersamaan. Dan keempat, membantu proses evaluasi terhadap hasil pekerjaan individu atau organisasi. Nah, untuk pribadi sendiri, manajemen waktu bermanfaat agar kita dapat mencapai produktivitas dan efisiensi lebih besar. Jadi dalam 24 jam itu sudah pasti kita gunakan 8 jam untuk tidur, kalau orang yang bekerja 8 jam untuk bekerja, ya itulah waktu sisanya apa yang kita mau lakukan. Dan 1 minggu kita bekerja 1 hari, hari Senin sampai hari Jumat, sisanya punya hari Sabtu sampai Minggu. Nah itu apa juga mau kita lakukan.
Apakah mau santai-santai, memanfaatkan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Kedua, memiliki reputasi profesional yang lebih baik. Ya, orang yang selalu menggunakan manajemen waktu dengan baik dan tepat, biasanya kita bisa sebut orang itu profesional. 3, terhindar dari tekanan atau stres akan berkurang. Ya, semakin banyak pekerjaan kita dengan manajemen waktu, otomatis kita dapat menanggulangi tekanan atau stres ini. 4, membantu meningkatkan peluang atau mencapai kesuksesan. Dan 5, memiliki keseimbangan kehidupan pribadi dan kesempatan karir yang lebih baik. Orang yang mempunyai manajemen waktu yang baik dalam hidupnya, dia akan mempunyai kehidupan dan kesempatan karir yang lebih baik. Dan ini terbukti 85% orang kaya, ya saya bilangnya orang kaya. Orang kaya ini bukan orang kaya yang hanya memiliki uang, tapi orang kaya yang memiliki ilmu, orang kaya yang sering Oke, cek. Sudah, Pak. Jadi orang kaya, oke. Jadi orang kaya di sini tidak hanya orang yang memiliki uang, tapi juga memiliki ilmu. Orang yang sering bersedekah itu kita bisa juga gitu. Orang kaya ya adalah orang-orang yang memiliki kehidupan pribadi dengan manajemen waktu yang baik. Oke, baik. Saya lanjutkan ke videonya ya. Tolong diperhatikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apakah kalian pernah merasa melakukan sesuatu, tapi karena ada kan akhirnya lupa? Karena lupa, akhirnya kalian tidak jadi melakukan satupun hal itu dan berujung tidak produktif. Sebenarnya ada tips and trick agar kita bisa tetap produktif meskipun punya segudang kegiatan yang ingin dilakukan. Mau tahu caranya? Welcome to Animal Life. Hari ini kita akan belajar tentang 6 langkah mengatur jadwal agar lebih teratur. Kenapa sih kita perlu mengatur jadwal? Dengan kesibukan-kesibukan yang berbeda, yang mungkin sebagai mahasiswa, pekerja kantoran, atau apapun pekerjaannya, tapi pasti semua orang mempunyai kegiatan yang perlu diselesaikan. Tidak jarang, kegiatan itu kadang lebih dari satu, dan membuat kita bingung harus menyelesaikan mana terlebih dahulu. Dengan membuat jadwal, kita bisa melakukan kegiatan secara lebih efektif dan juga efisien. Berikut langkah-langkah untuk membuat sebuah jadwal. Yang pertama, brainstorming. Hal yang paling pertama harus dilakukan dalam membuat sebuah jadwal adalah menulis semua kegiatan yang ingin kalian lakukan. Kegiatan itu tidak selalu harus berada dalam satu konteks yang sama. Bisa saja dari berbagai jenis kegiatan, mulai dari akademik hingga non-akademik. Pastikan untuk menulis kegiatan dari yang terlihat tidak penting hingga yang penting. Tujuannya adalah agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara teratur. Yang kedua, breakdown task. Apa itu breakdown? Breakdown adalah memilah setiap kegiatan dari yang kompleks menjadi lebih simpel dan detail. Semua kegiatan yang telah dituliskan di poin pertama, kita pilah dalam langkah kedua ini. Dengan melakukan breakdown, hal ini akan memudahkan otak kita untuk mencerna informasi yang harus dilakukan. Hal ini juga dapat membantu kita agar kita tidak kehilangan isu-isu penting di setiap kegiatan. Misalnya, hari ini saya mau belajar tentang marketing. Marketing masih berupa hal yang sangat kompleks. Kita pilah lagi menjadi hal yang lebih simpel. Hal yang ingin saya pelajari adalah segmenting, targeting, positioning, dan metode AIDA, Awareness, Interest, Desire, dan Action. Dengan memilah kegiatan, otak kita akan secara otomatis menjadi lebih fokus ke hal-hal yang penting yang harus dilakukan. Yang ketiga, priority scale. Skala prioritas merupakan teknik pemikiran yang dikemukakan oleh Dwight Eisenhower. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar, dimulai dari kebutuhan yang paling penting sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda pemenuhannya.
Ada dua kategori di dalam skala prioritas, yaitu urgent dan important. Urgent artinya harus dilakukan secara segera, sedangkan important adalah kegiatan yang penting untuk dilakukan. Kuadran yang pertama, urgent dan important. Kegiatan yang berada di dalam kuadran ini adalah kegiatan yang perlu dilakukan pertama kali. Contohnya, ketika ada atasan atau guru kita yang memberikan tugas yang memiliki deadline hari itu juga jam 5 sore. Bisa juga ketika ada kerabat atau keluarga yang masuk rumah sakit, sehingga kita perlu menjenguk mereka. Kuadran kedua, important dan not urgent. Nah, kegiatan yang berada di dalam kuadran ini penting, tapi tidak perlu dilakukan segera. Biasanya kegiatannya adalah kegiatan yang mempunyai tujuan jangka panjang. Jadi, semua kegiatan yang ada di kuadran 2 dapat dilakukan nanti. Contohnya adalah ketika kita diberikan tugas yang deadline-nya 1 minggu lagi. Bisa juga kegiatan olahraga, mempelajari skill baru, atau teknik pengembangan diri lainnya. Kuadran yang ketiga, urgent dan not important. Kegiatan yang berada di dalam kuadran ini sifatnya perlu dilakukan segera, namun tidak terlalu penting. Contohnya membantu teman satu kelompok yang mengalami kesulitan. Bisa juga ketika kita mendapat panggilan telepon, email, atau meeting secara mendadak yang tidak sesuai dengan minat kita. Setiap kegiatan yang ada di kuadran ini disarankan bagi kita untuk mendelegasikannya kepada orang lain. Yang terakhir, kuadran keempat berisi not urgent dan not important. Pastinya yang harus diingat, semua kegiatan yang berada di kuadran ini harus dihilangkan. Karena kegiatan yang ada di kuadran ini menghabiskan waktu secara percuma. Contohnya, ketika kita terlalu fokus dengan sosial media, scrolling tentang kehidupan orang lain, dan juga overthinking. Yang keempat, buat agenda yang smart. Bentuk agenda tidak selalu harus berbentuk seperti buku yang bisa kita tulis. Bisa juga menggunakan aplikasi yang ada di smartphone kalian. Tapi, harus diingat apabila menggunakan agenda di smartphone, jangan menjadi terdistraksi dengan hal-hal yang tidak penting. Contoh aplikasi yang sangat mudah dijadikan agenda adalah Google Calendar. Dengan Google Calendar, kalian dapat memasukkan dan mengedit kegiatan dengan mudah, dimanapun kalian berada. Selain itu, aplikasi ini juga akan memberikan notifikasi tentang kegiatan yang sudah waktunya, agar kalian lebih on track dengan jadwal. Apabila kalian lebih ke tipe yang menulis secara langsung, pastikan agenda kalian mempunyai ukuran yang pas untuk dibawa kemanapun. Gunakan juga teknik color code untuk mengkategorikan kegiatan yang sama. Gunakan maksimal 5 warna agar tidak terlalu memusingkan. Pewarnaan ini dapat dibagi berdasarkan kategori, lama waktu mengerjakan, dan sesuai deadline yang ada. Jangan lupa untuk membuat agenda yang sesuai dengan kepribadian kalian. Bereksperimenlah dengan warna, gambar, dan bentuk tulisan, dan buatlah agenda ini sangat mencerminkan kalian. 5. Buat to-do list yang baik. Nah, langkah yang kelima adalah dengan membuat to-do list. Seperti yang dibahas pada video Animo Live sebelumnya, membuat to-do list dapat meningkatkan produktivitas seseorang. Namun kadang, kita masih membuat to-do list yang belum baik, sehingga menjadi kurang efektif. Nah, bagaimana caranya untuk membuat to-do list yang baik? Yang pertama adalah membagi berdasarkan Rule 135. Dengan Rule 135 ini, bagi kalian yang memiliki terlalu banyak kegiatan, dapat membatasi kegiatan agar menjadi lebih realistis. 1 tugas besar, 3 tugas sedang, dan 5 tugas kecil. Selanjutnya, apabila kalian memiliki waktu efektif di jam tertentu, bagi kegiatan berdasarkan kegiatan yang membutuhkan energi tinggi, sedang, dan juga energi kecil. Hal ini dilakukan agar kalian dapat mengetahui kapan harus mengerjakan kegiatan tersebut. Tips selanjutnya adalah membagi kegiatan sehari dalam kuadran jam. Hal ini memudahkan kita untuk tetap fokus. Tips yang terakhir, bagi to-do list dengan skala yang lebih besar apabila kalian sering tidak fokus karena kegiatan dalam 1 minggu yang terlalu banyak. Kemudian, kelompokkan kegiatan yang memiliki tema yang sama dalam 1 hari. Mudah kan? Yang keenam, stop doing list. Langkah yang terakhir dalam membuat jadwal agar menjadi lebih efektif dan efisien adalah membuat stop doing list. Ya, ini adalah lawan dari to-do list. Apabila to-do list berisi tentang kegiatan yang dilakukan, sedangkan stop doing list berisi kegiatan yang seharusnya kita tunda atau eliminasi.
Dengan membuat stop doing list, kalian dapat lebih fokus terhadap hal-hal yang lebih penting. Jadi, usahakan dulu untuk mengerjakan semua kegiatan yang di dalam to-do list. Dan ketika semua kegiatan sudah selesai atau ada waktu kosong, nah, hal-hal yang ada di stop doing list ini baru dilakukan. Misalnya, stop buang waktu dengan hal-hal yang tidak disukai, stop membandingkan diri dengan orang lain, stop mengecek email dan sosial media secara terus-menerus. Nah, untuk mengingatkan kalian lagi, ada 6 langkah mudah untuk membuat jadwal lebih efektif dan efisien. Yang pertama, brainstorming. Cari tahu terlebih dahulu kegiatan yang ingin kalian lakukan, dimulai dari yang tidak penting sampai penting. Yang kedua, breakdown task. Dari setiap kegiatan yang kompleks, kita pilah lagi kegiatan agar menjadi lebih simpel dan detail. Hal ini untuk memastikan otak kita dapat fokus terhadap hal-hal yang penting. Yang ketiga, priority scale. Membuat skala prioritas yang terbagi dalam 4 kuadran, yaitu kegiatan yang urgent dan important. Urgent artinya kegiatan yang harus dilakukan segera, sedangkan important artinya kegiatan itu sangat penting. Yang keempat, buat agenda yang smart. Carilah agenda yang cocok dengan tipe kalian. Bisa berupa agenda fisik atau melalui aplikasi agenda di smartphone. Yang penting, gunakan agenda yang sesuai dengan kepribadian kalian. Yang kelima, buat to-do list yang baik. Buat to-do list dengan rule 135, bagi sesuai jumlah energi yang digunakan, sesuai kuadran jam, dan kegiatan yang bertema sama dilakukan pada hari yang sama. Yang terakhir, buat stop doing list. Stop doing list berisi tentang hal-hal yang seharusnya tidak kalian lakukan atau ditunda terlebih dahulu. Ingat, usahakan untuk selalu melakukan to-do list sebelum melakukan stop doing list. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Video ini tidak akan berguna apabila kalian tidak segera melakukannya. Yuk, mulai bikin jadwal versi kalian. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak semua peserta. Ya itu tadi videonya, tips membuat manajemen waktu ya, atau istilahnya to-do list yang harus kita lakukan. Nah, di sini kita bisa lihat lagi, ini adalah kuadran. Nah, jadi kita bisa petakan ini menjadi kuadran apa yang mau kita lakukan, atau yang ada yang penting dan tapi tidak penting tapi mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tidak mendesak. Nah ini kita bisa kategorikan sendiri dari video tadi. Nah ini ada 2 contoh, 2 contoh skala prioritas waktu. Ya ini kalau saya bisa lihat ini seperti ini mahasiswa ini, ya. Yang ini adalah ibu-ibu, ya. Kita bisa lihat kuadran mereka berisi dengan kegiatan yang sangat berbeda. Ibadah sama-sama ada, tapi di sini ada melayani suami dan memasak. Nah, ini untuk ibu-ibu nih. Nah, di sini ada kuadran tidak pentingnya, di sini bermain gadget, tapi di sini kalau ibu-ibu nonton anime, ya mungkin drama Korea ya kalau di sini ya. Nah, ini patut dihindari sebenarnya nih. Nah, jadi ini yang saya bilang bahwa skala prioritas waktu yang tahu adalah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi tidak ada yang bisa mengatur orang yang mengatur atau organisasi yang mengatur diri kita sendiri. Yang tahu adalah kita sendiri. Nah, jangan lupa tadi 6 langkah untuk membuat jadwal lebih efektif dan efisien. Ada brainstorming, breakdown task, priority scale, buat agenda smart, to-do doing list, dan stop doing list. Dan yang terakhir adalah tips manajemen waktu dalam berbisnis. Adalah bagaimana seorang bisa mengatur dan menjadwalkan setiap kegiatan sehingga waktu dan dalam pekerjaannya bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Pertama, membuat skala prioritas. Buatlah daftar pekerjaan apa yang harus Anda selesaikan, seberapa penting pekerjaan dan harus kapan diselesaikan. Nah, untuk seorang pebisnis, tentu saja waktu Anda bisa terasa 24 jam itu sangat kurang, sangat sibuk, sehingga berbagai macam
hambatan akan Anda temui. Jadi sebaiknya kita harus membuat list untuk mempermudah pekerjaan kita. Kedua, disiplin waktu. Nah, ini juga untuk seorang pebisnis, Anda perlu membiasakan bekerja dengan disiplin waktu. Dengan kata lain, tidak menunda-nunda. Nah, ini yang jadi masalah. Sikap tidak disiplin ini yang semakin lama semakin menumpuk sehingga tidak selesai-selesai. Yang ketiga adalah fokus dengan apa yang diperkerjakan. Berusaha dengan mengerjakan apa yang sudah Anda agendakan, jangan mudah tergoda dengan hal-hal yang tidak berkaitan pekerjaan Anda. Keempat, waktu dalam bisnis jangka panjang, buatlah waktu Anda adalah berharga untuk bisnis Anda. Anda bisa menggunakan waktu senggang untuk merencanakan bisnis jangka panjang atau mengatur target yang harus Anda capai dalam waktu tertentu. Saya kira sekian dari saya. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Benarda atas uraian materinya yang sungguh luar biasa. Betapa sangat pentingnya manajemen waktu bagi keberhasilan seseorang dalam segala hal. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini kami membuka 2 termin. Masing-masing termin kami berikan kepada 2 penanya. Baiklah, kami buka termin pertama. Kami persilakan kepada yang ingin bertanya dengan terlebih dahulu menyebutkan nama, kemudian sebutkan pertanyaannya. Silakan. Mungkin bisa dibantu Pak Andi Samsurijal untuk teknisnya bagaimana ya Pak? Supaya tertib. Punten Bunda, yang mau bertanya saya rasanya bisa langsung raise hand atau mungkin langsung masuk aja untuk bertanya gitu Bun. Ya. Nyalakan mikrofonnya. Boleh begitu. Ya, boleh begitu. Boleh mahasiswa, Nanti boleh yayasan, boleh ya, nanti tinggal ditujukan apakah untuk pembicara pertama, pemateri pertama atau pemateri kedua, seperti itu. Sarankan untuk pemateri kedua saja pertanyaannya. Ya, silakan. Dibantu ya, Miss. Dibantu, Miss. Siap, Bun. 3 hari bisa. Ya, itu nanya ya. Apa perlu di sounding di sini nih Pak nih, chatan kita Pak Ical? Boleh. Boleh, oke, baik. Sepertinya belum ada minat bertanya ya, tapi setelah saya katakan ini kayaknya langsung ingin bertanya ya. Sebagai informasi tambahan, 2 penanya terbaik ya, tentunya akan dapat oleh-oleh spesial dari tim dosen ya. Oke, maka jangan dilewatkan ya. Ini langsung mau tanya semua kayaknya Pak. Oke, kami tunggu ya 2 penanya terbaik maka akan mendapatkan oleh-oleh dari tim dosen. Oke, terima kasih. Kita boleh nanya. Saya kira nanti yang jawab tidak harus. Masa iya jeruk makan jeruk Bu? Assalamualaikum. Sini ada Ayo, ada mana? Ada dia, ada dosen. Ada Teh Dian, ada Nur Aziza, Ismi Noviani. Ya, boleh dari mahasiswa, boleh dari peserta PKM Taman ya, Raudatul itu ya tadi. Oke, silakan. Dwi Haryati mau bertanya. Oh, monggo. Langsung nggak Bu? Ya, pertanyaan ditujukan ke siapa? Ya, silakan. Bapak Ibu dosen yang Oh, lain melambaikan boleh tangan atau ya, oke, atau menunggu ya, Bu Dwi dulu ya, silakan. Ya, langsung saya berdua ya Bu. Ya, Assalamualaikum. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini Bu, Majelis Waalaikumsalam Taklim. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ya, Bu. usia udah lanjut Bu. Usia 57 tahun. Oh, Cuma, ya Bu. ya masih ya hobi bisnis gitu Bu, reseller gitu ya. Mantap. Iya. Jadi saya akan nggak bisa Instagram, nggak bisa yang lain cuma hanya WhatsApp aja Bu. Jadi Iya, ya, Bu. kadang-kadang saya nge-share ke status aja atau ke grup-grup pengajian-pengajian yang di daerah saya dan teman-teman. Nah, itu tapi ya efektifnya hanya lingkup sedikit gitu loh Bu. Gimana supaya
kadang-kadang kan kalau status kan hanya sebentar aja ya Bu ya. Nah, Iya. agak lebih kelihatan eksis gitu, maksudnya nanti nongol lagi, tapi kan kata Pak Taslim tadi kalau nongol terus kan nanti bosen tuh ya. Jadi biar efektif, usaha saya juga bisa lebih maju lagi. Bagaimana caranya ya Bu? Oke, baik. Berarti pertanyaannya ditujukan ke pemateri pertama ya, Bu ya. Oke, biarkan expert yang menjawab, Bu. Oke, Untuk mungkin maju- ada satu penanya yang lain dulu ya. Pak Ato ya, ini siapa Ato? Pak Ato Terima ya. kasih. Silakan Pak. Makanya. Ya, terima kasih Bu Dwi. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak. Ya, ya jadi saya Anto ya, Sudarto gitu ya. Jadi yang saya mau Oh, iya. tanyakan ada dua ya. Yang pertama Ya. tadi yang mengenai marketing WhatsApp itu ya. Itu apakah ada aplikasi yang bisa menggunakan untuk WhatsApp gitu. Jadi kayak semacam MLM gitu, sekali kita ngirim langsung keribuan gitu, kayak gitu tuh ada nggak gitu kira-kira? Oh, itu broadcast list. Iya, Ya, Pak. kemudian Oke. yang kedua Satu lagi, tentang Pak. manajemen waktu tadi ya. Manajemen waktu tadi kan diterangkan tentang jadwal itu yang tarsok nah ditunda lagi. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa mengatasinya gitu, tidak ditunda-tunda gitu loh. Begitu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. baik. Ya, berarti pertanyaan untuk pemateri pertama dan pemateri kedua. Ya, silakan Bapak-bapak. Izin menjawab. Monggo Pak Ical. Oke, Ibu Dwi Haryati, senang sekali saya berkenalan dengan Ibu yang sudah menginjak usia kepala 5, tetapi semangat berjualan. Oke, selalu ya Bu Dwi Haryati. Dan perlu diketahui Bu, memang ketika WhatsApp kita terbatas, ada kendala Bu. Orang-orang yang melihat story kita, orang-orang yang melihat jualan kita, orang-orang yang kita broadcast itu terbatas. Cara yang paling efektif adalah apa? Ibu mempunyai sosial media lainnya, yaitu Facebook. Facebook itu ada di seluruh grup, bisa Ibu cari. Misalnya gini, Ibu pangsa pasarnya adalah Serpong Tangerang Selatan, maka Ibu tinggal klik di pencarian grup jual beli Serpong, maka muncul di situ yang salah satu grupnya sudah saya search tadi, grup jual beli Serpong, Pamulang dan sekitarnya, itu anggotanya hampir 15.000 Bu. Nah, jadi Ibu bisa masuk ke mengawinkan sosial media dari WhatsApp ke Facebook, tetapi jika memang tidak punya, maka Ibu bisa minta bantuan dari orang-orang yang ada di sekeliling Ibu. Misalnya ke anak atau siapa saja yang punya Facebook untuk masuk di grup tersebut untuk nge-share barang dagangan Ibu yang nantinya di barang tersebut ada nomor kontak Ibu. Dan rajin-rajinlah Ibu meminta bantuan promote orang lain. Ya, bantuan promote artinya apa adalah orang-orang yang ada di kontak WA itu bisa dijapri dengan bantuan share-nya seperti kita ketika bantuan like, share, dan komen di YouTube untuk memenangkan sebuah perlombaan atau sebuah tugas kuliah, maka Ibu bisa menjapri teman-teman Ibu di WA untuk boleh bantu share dagangan saya 1 kali saja di story, sertakan nomor kontak saya. Demikian itu tadi, ketika orang-orang yang japri Ibu, maka disegerakan di-share kontaknya dan mulailah dengan broadcast yang secara rutin dan tersistematis seminggu 2 sampai 3 kali. Itu yang pertama buat Bu Dwi Haryati. Berikutnya buat Bapak Anto Sudarto. Tadi apa ya, Miss? Pertanyaannya? Bagaimana cara men-share ke ribuan orang, Pak? Men-share ke ribuan orang, iya. Broadcast itu terbatas ke 250 sekian peserta. Jadi sekali kirim bisa juga sekali broadcast bisa ke 200.000. Kalau ke 200.000, kalau Bapak maunya ke ribuan, maka bukan WhatsApp marketing lagi, maka masuknya adalah ke Telegram marketing. Di Telegram marketing adalah Telegram itu bisa langsung ke 1.000 pengguna lain, hampir sama dengan WA. Silakan Bapak atau Sudarto itu download yang namanya Telegram, dan otomatis orang-orang yang memakai Telegram dan nomornya kita save masuk ke dalam kontak kita. Dan jualan via Telegram sekarang lagi ngetren. Telegram marketing lagi ngetren karena apa? Kita bisa random menyiapkan nomor sekian ribu nomor kita save,
seperti kita kadang random dapat tawaran hutang dari pinjol, pinjaman online dan sebagainya, itu sebenarnya random. Jadi nomor diurutkan, misalnya kita punya teman 08522939498, maka 98 itu diurutkan menjadi 9899 sekian terus dan sebagainya secara random order bisa dikirim. Itu hebatnya Telegram. Jadi kalau WhatsApp masih terbatas, sekali kirim cuma 250 sekian, tetapi untuk Telegram bisa sampai 5.000 sampai 10.000. Maka dari itu sekarang Telegram menjadi lagi tren untuk jualan, untuk download drakor dan sebagainya di Telegram itu mudah dicari. Karena sekarang tampilan-tampilan semua platform itu sudah banyak. Contohnya di Telegram itu sudah melakukan perkembangan bahwa mencari file drakor saja udah gampang. Drakor apa di Telegram itu muncul, tinggal filenya di download. Begitupun nomor-nomor orang yang menggunakan Telegram itu bisa mudah sekali dicari di Telegram. Demikian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Benardi. Baik. Oke, tes. Baik. Pak Anto ya tadi, Pak. Ya, yang keduanya itu yang manajemen waktunya itu, Pak. Tarsok Pak Ber. Bagaimana cara itu. Biar nggak tarsok. Bagaimana caranya biar Oke, sebenarnya caranya sih balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi kalau menurut saya, pertama itu disiplin, Pak. Ya, kalau udah disiplin, dimulai dari hal yang kecil, jadikan kebiasaan, biasanya itu akan jadi suatu kebiasaan kita yang terus-menerus. Kemudian kedua, ada sistem istilahnya apa ya? Sebab akibat. Gini. Kalau kita misalnya Ramadan, waktu mau sahur, itu bisa tuh bangun pagi tuh. Ya, bangun pagi siap-siap buat sahur. Akibatnya kalau kita ketinggalan sahur, nggak makan, akhirnya lemes. Nah, jadi saya asumsikannya begitu. Jadi saking kita mau sahurnya, kita harus bangun pagi. Nah, itu ada sebab akibat. Jadi kalau dari saya sih pertama disiplin, Pak. Tapi kedua adalah sebab akibat kalau saya tidak melakukan ini secara disiplin, nanti akibatnya apa? Bisa dipahami, Pak? Iya. Oh, berarti menganggap kalau hal itu harus penting buat kitanya gitu ya berarti ya. Iya, balik lagi ke diri masing-masing, Pak. Jadi Iya. Jadi dari kita masing-masing lakukan, saya mau coba biasakan seperti ini nih gitu. Nah, udah sama kayak orang diet juga begitu tuh. Jadi kalau orang diet, kalau dia nggak disiplin, akhirnya berat badan naik lagi gitu, Pak. Nah, jadi gimana caranya? Ya, dia harus disiplin, kurangin tuh makanan berkalori. Saya sih termasuk yang belum sukses untuk diet, Pak. Oke, Pak, sekian dari saya, Pak. Ada lagi, Pak? Iya, terima kasih ya. Oke, baik. Berarti bahasa Jawanya don't put until tomorrow what you can do today gitu ya, Pak ya. Jangan menunda sampai besok apa yang bisa Anda lakukan hari ini. Kayaknya begitu. Baik, kami masih menunggu satu pertanyaan terakhir dari rekan mahasiswa ya. Yuk, masih dibuka nih. Mangga, lumayan. Ini mahasiswi Unpam. Mau nanya deh. Dan Siapa nih yang mau nanya? Bu Aan. Dari mana ya, Bu? Saya kebetulan dari Majelis Taklim ini Yarvin. Oh, baik. Boleh, Pak. Masih ada waktunya ya, Bu MC? Oh, baik. Silakan, Pak Aan. Boleh saya ikut bertanya ataupun berpendapat, Ibu ya? Boleh, mangga, Pak. Sok. Ya, saya Aan Aini dari Rangkas Bitung. Usia saya 51 tahun, Ibu. Ya, salam kenal, Pak. Salam kenal Ibu, baik. Terima kasih. Yang saya hormati para narasumber, para Ibu dosen dan teman-teman dari Yayasan Makufin. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama mengenai marketing yang di awal tadi, marketing. Memang kadang banyak marketing itu berbentuk gambar, Ibu ya. Berbentuk gambar. Iya, Pak. Sehingga kami Patunetra tidak bisa tahu itu gambar apa gitunya. Nah, pertanyaannya, adakah aplikasi yang bisa mendeskripsikan gambar tersebut? Kalaupun memang tidak ada, sebaiknya ketika pihak penjual ingin memasarkan kepada pihak tunanetra, sebaiknya dikasih narasi itu gambar.
agar kami bisa bertanya-tanya, agar tidak bertanya ke orang lain, tapi langsung kita bisa membacanya. Di samping ada gambar, juga ada teksnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu ya, yang kedua, saya pernah mendapatkan, maksudnya di grup itu ada teman kami anggota, ketika di nomornya itu langsung dia ada semacam promosi itu. Nah, saya belum tahu tekniknya. Contoh begini, misalnya nomornya sekian-sekian, setelah nomor selesai, itu ada tulisan, misalnya, ganti pijat, tunanetra bijasah, jalan anu ya, titik itu. Nah, saya belum tahu tekniknya itu gimana, Bu ya. Teknik kita menempelkan iklan di nomor kita sebut di belakangnya, sehingga ketika dia ngirim pesan kemanapun, selalu terbaca itu pesan itu oleh siapapun juga. Nah, itu. Oke, baik. Berarti kedua pertanyaan ini seperti ditujukan ke pemateri pertama ya, Pak ya. Oke, silakan Pak Anies. Ya, atur nuhun Ibu. Terima kasih. Ya, sami-sami Pak. Pak Ana ini kita masih di lingkupnya WhatsApp marketing, tetapi ketika bicara tentang ini maka Bapak akan berhubungan dengan website. Website kita bisa auto terbaca orang lain jika kita mainkan ke siapapun. Website kita bisa koneksi kepada siapapun jika kita sudah benar-benar memainkan website tersebut dengan baik dan benar. Termasuk ketika kita membuka semua sosial media. Di platform sosial media sekarang semua sudah ada jualan, baik Facebook, IG. Sekarang IG tuh sekarang lagi pada membosankan karena hampir kayak Bukalapak. Ada satu tombol yang mengetengahkan produk kita, deskripsi dan lain-lainnya. Jadi jika Bapak ingin memperluas jualan Bapak dan bagaimana dan sebagainya, maka bukan hanya di WhatsApp saja, bisa menggunakan platform lainnya. Misalnya Bapak punya akun jualan sepatu, di sepatu tersebut Bapak punya akun IG yang di deskripsinya, di profil IG tersebut ada satu link yang disebut link tree di situ. Di link tree tersebut nanti muncul ada 5 pilihan atau 10 pilihan. Bisa pembelian di YouTube, bisa melihat produknya di YouTube, ada linknya tersebut dan sebagainya, klik YouTube, ada di Tokped, Shopee, dan platform jualan lainnya, Lazada, Bukalapak, itu semua ada di situ. Dan proses itu ini sebenarnya ada pembelajaran lainnya apa yang perlu dipelajari dan dipahami. Dan ketika Bapak mau mempelajari secara dasar, bisa klik di YouTube Bapak bagaimana memperluas jaringan melalui sosial media marketing. Artinya bisa saja orang yang tidak kita kenal bisa lihat postingan kita. Bagaimana caranya ada, karena untuk menjelaskannya butuh gitar bisa lebih cukup lama. Cuma perlu dipahami bahwa untuk memperluas jaringan kita itu platformnya bukan cuma di WA saja, tapi melibatkan banyak sosial media lainnya dan banyak melibatkan unsur website yang harus kita punya yang bisa orang lain mengunjungi, bahkan tanpa kita memberikan status promo pun orang ketika kita ke tempat kita menaruh dagangan udah tahu bahwa itu ada promo. Yang lagi ngetren itu link tree, Pak. Link tree itu artinya kita mengklik link tersebut, sudah ada pilihan 6 sampai 8, YouTube-nya ada, video produknya ada, Tokopedia-nya ada, Bukalapaknya ada, Shopee-nya ada. Dan itu sedang lagi ngetren-ngetrennya, Pak, karena jualan paling enak itu terhubung langsung ke marketplace yang kita mau pilih. Misalnya ketika orang mengklik jualan kita, link kita, maka orang tersebut sudah langsung otomatis ke Shopee kita. Klik link tersebut maka udah otomatis ke Tokopedia kita. Dan intinya perlu ada yang perlu diberikan, karena tahapan-tahapannya kalaupun diberikan online juga memakan waktu bisa lebih dari 3 jam. Dari saya mohon maaf tidak begitu memuaskan, tapi setidaknya bisa jadi agenda ke depannya bagaimana sih memperluas jaringan lain memakai WhatsApp, Facebook, dan Instagram bisa diagendakan. Terima kasih Miss Nita, terima kasih Pak Ana ini. Ya, terima kasih Pak An. Baik, masih kami menunggu satu lagi dari rekan mahasiswa. Saya, Ya, silakan. saya Bu. Iya, siapa ya? Aziza. Ya. Oke, silakan Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza dari Reguler C, Program Studi Akuntansi. Saya ingin menanya untuk tema materi pada manajemen waktu yang disampaikan oleh Bapak Benarda. Baik. Bapak, jadi bagaimana skala prioritas terpenting dalam manajemen waktu ketika saya juga bekerja di sebuah perusahaan, namun saya memiliki usaha sampingan, misalnya usaha online shop atau usaha rumahan. Nah,
bagaimana kedua aktivitas tersebut dapat berjalan seimbang tanpa mengganggu aktivitas lainnya, seperti itu, Pak. Oke. Terima Baik, kasih. silakan Pak Ber. Baik. Baik Mbak Aziza ya. Nah, jadi coba Mbak tadi bikin kayak tadi Mbak. Ya, ada 6 langkah itu, ada brainstorming, saya buka lagi. Aduh, itunya udah tutup ya. Saya share lagi ya. Halo? Malah keluar. Halo? Layar saya udah kelihatan belum ya? Belum Pak, karena Bapak tadi sempat keluar masuk lagi maka layar nggak tampil Pak. Oke, gini aja lah. Tadi kan kita bisa lihat ya ada 6 ya. Saya bacakan aja. Tadi ada 6 langkah ya Mbak. Pertama brainstorming. Jadi pertama Mbak itu bikin semua aktivitas Mbak dalam 1 hari atau 1 minggu tuh ngapain aja. Jualan, kerja, kuliah. Itu garis besarnya. Nah, jualan di breakdown lagi. Jualan apa nih? Jam berapa aja? Nah, kemudian kuliah jam berapa aja? Hari apa aja? Nah, kemudian kerja jam berapa? Sampai jam berapa? Tiap hari kah? Nah, sudah di breakdown, baru Mbak bikin prioritas, skalanya prioritas tadi. Ada 4 kuadran, mana yang urgent, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa ditunda, atau mendesak tapi tidak penting, itu bisa diminta bantuan orang lain, atau memang tidak penting sama sekali. Halo? Iya Pak. Ya, jadi kembali lagi ke Mbak lagi gitu. Jadi coba bikin dulu garis besarnya kegiatan Mbak itu apa aja. Tadi ada 3 kan? Jualan online, kuliah, kerja. Luar biasa loh, ini 3 ini. Ya, jadi sudah 3 itu Mbak breakdown lagi. Jualan online tuh kapan aja. Terus kerja tuh kapan, jam berapa sampai jam berapa, kemudian kuliah jadwalnya kapan aja, sudah di breakdown, baru dimasukin ke 4 kuadran tadi. Mana yang sifatnya urgent, mana yang sifatnya urgent tapi bisa ditunda atau tidak penting, ya. Nanti udah itu baru Mbak bisa bikin list jadwal tadi, to do list. Kamu mau ngapain sih 1 hari ini? Ya, jadi agendanya pun tadi sudah disebutkan, sesuaikan dengan Mbak sendiri. Mau pakai Google, mau pakai agenda sendiri. Nah, dari jam berapa sampai jam berapa sudah dibuat seperti itu. Nah, kemudian petakan lagi mana yang sia-sia, misal main game atau nonton drama Korea atau nah itu senyum-senyum tuh kalau saya sebut drama Korea.
Ya berarti. Nah, jadi seperti itu kira-kira ya. Nah, coba dulu deh. Coba tadi 6 langkah tadi. Nanti kalau mau kita share lagi itunya, videonya. Jadi coba dipelajarin lagi. Nanti coba lakukan lagi. Praktekkan apa yang tadi di video itu gambarkan. Dan mudah-mudahan bisa membantu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, sudah puas dengan jawabannya? Kalau belum puas, cari Pak Bernarda ya. Baik, Bu. Oke, kayaknya waktunya semakin menipis ya. Mungkin akan kita sounding langsung ini. Kita akan sounding hadiahnya untuk siapa gitu ya. Gimana nih, Pak Ketua, Ibu Ketua? Apa langsung saja? Apakah sesuai? Gimana keputusannya Bu Ketua? Saya manut saja. Monggo. Kalau kata saya pertanyaannya bagus-bagus semua sih, karena kan beda-beda ya, sesuai dengan apa pengetahuan mereka dan kebutuhan mereka juga sih, Miss Nita. Jadi semuanya dikasih. Semuanya mau dikasih, Miss. Wis Nita mau baik banget deh pokoknya. Oke. Nita kemana nih? Ngambil hadiah kayaknya Pak dia. Miss Nita lagi ditarik Angela itu katanya. Gimana Pak? Pertanyaannya kan 4-4-nya bagus kalau menurut saya sih ya. Kalau yang lain gimana Bapak Ibu? Pak Taslim, selaku ketua tim 1, mau diberi semuanya? Ya, pulsa aja lah. Oke, oke aja. Langsung bahwa 4-4-nya akan mendapatkan hadiah berupa apa Bu Okta? Pulsa? Iya, nanti Miss Nita ya yang ngasih Iya. hadiahnya. Apa? Iya. Lebih bermanfaat Pak untuk saat ini. Ya, akan mendapatkan hadiah yang akan didapati langsung Tadi oleh udah dicatat ya Pak nama-namanya ya? ya dari Pak Arto, Aziza, ada Pak Aan Aini. Oke, 4-4-nya dapat, ditunggu informasinya mungkin berupa kunci motor dalam bentuk duplikat. Kalau itu saya ikut bertanya lah kalau kunci motor. Ya juga kuncinya doang loh Pak, nggak pakai motornya. Kuncinya selanjutnya doang berikutnya diserahkan kepada MC untuk menutup karena termin pertanyaan sudah selesai. Kita ada urusan mendadak. Bunda Purwatiningsih dipersilakan untuk menutup acara pada hari ini. Baik, terima kasih Pak Ani Samsurijal. Selamat ya buat yang mendapatkan hadiah dari panitia. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung acara PKM online Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang bekerja sama dengan Yayasan Raudatul Mahfufin melalui video conference Google Meet pada hari ini Minggu 29 November 2020. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Atas nama seluruh panitia penyelenggara dan dosen-dosen Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang, kami memohon maaf bila ada kata-kata atau candaan kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ningsih, terima kasih Okta, terima kasih Pak Bernarda, terima kasih Bapak kita Anis Tamsu Rizal. Terima kasih mahasiswa-mahasiswi juga. Yayasan, kita semua terima kasih. Saya ada urusan barusan. Sehat-sehat semua ya, salam sehat. Dari foto ini dokumentasi diaktifin dong itunya videonya, kameranya kameranya diaktifin semua. Tapi udah benar live. Udah dari video aja bisa kan ya. Terima kasih mahasiswa-mahasiswi. Nanti insya Allah ketemu di kelas lagi ya. Kapan Bu?
Insya Allah semester depan ya. Insya Allah pada sehat semua. Ya. Bulan Januari. Ya. Baik. Rekamannya sudah selesai ya, berarti saya selesaikan rekamannya. Oke, ya. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Aldi, Novi, Dian, semuanya ya. Ya, mahasiswa-mahasiswa yang ikut ya.